Yesus adalah manusia. Tetapi, apakah berarti Yesus sama dengan manusia pada umumnya? Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam perdebatan lintas agama, khususnya ketika kita berbicara dengan saudara-saudara non-Kristen, sering muncul sebuah pertanyaan, apakah Yesus itu manusia? Bagi orang Kristen, sebenarnya pertanyaan ini tidak sulit. Jawabannya jelas. Ya, Yesus adalah manusia. Alkitab tidak mengajarkan bahwa Yesus hanya berpura-pura menjadi manusia. Firman benar-benar mengambil hakikat manusia. Tetapi disinilah sering muncul persoalan. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah manusia, sebagian orang langsung berpikir, kalau Yesus manusia, berarti dia lemah. Kalau Yesus manusia, berarti dia terbatas. Kalau Yesus manusia, berarti dia sama seperti manusia pada umumnya. Nah, menurut saya, disinilah kita perlu berhenti sejenak. Apakah kelemahan, dosa, dan keterpisahan dari Allah merupakan hakikat manusia, ataukah itu merupakan keadaan manusia? Ini dua hal yang harus kita bedakan. Ini sangat penting. Saya ulangi sekali lagi, apakah kelemahan, dosa, dan keterpisahan dari Allah merupakan hakikat manusia, ataukah itu merupakan keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa? Sebab ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah manusia, seringkali orang langsung menggunakan pengalaman manusia pada umumnya sebagai ukuran. Mereka berpikir, kalau Yesus manusia, berarti dia lemah. Kalau Yesus manusia, berarti dia terbatas. Kalau Yesus manusia, berarti dia bisa berdosa. Kalau Yesus manusia, berarti dia terpisah dari Allah. Tetapi benarkah semua kesimpulan itu otomatis mengikuti kata manusia? Menurut saya, disinilah kita perlu berhati-hati. Karena kita sering membentuk pemahaman berdasarkan pengalaman yang berulang. Saya berikan contoh sederhana, misalnya di sebuah lingkungan, ada seseorang bernama Joko yang berkali-kali tertangkap mencuri karena pengalaman itu terjadi berkali-kali. Ketika suatu hari terjadi kehilangan lagi, orang-orang langsung berkata, pasti Joko pelakunya. Mengapa? Karena pengalaman sebelumnya membentuk dugaan mereka. Dan ternyata, kali ini Joko memang bisa saja menjadi pelakunya. Tetapi apakah pengalaman sebelumnya membuat kesimpulan itu menjadi kebenaran mutlak? Tidak. Sebab tetap harus dibuktikan. Artinya, pengalaman dapat membantu kita membuat pertimbangan. Tetapi, pengalaman tidak selalu dapat dijadikan dasar untuk menetapkan sesuatu sebagai kebenaran mutlak. Begitu juga ketika kita berbicara tentang Yesus, kita mempunyai pengalaman tentang manusia. Pada umumnya, manusia berdosa, manusia lemah, manusia mengalami kematian, manusia dapat memberontak terhadap Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah semua itu merupakan hakikat manusia? Atau merupakan keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa? Ini perbedaan yang sangat penting. Manusia tetap manusia sebelum dan sesudah kejatuhan. Tetapi keadaan manusia berubah. Adam sebelum jatuh adalah manusia. Adam setelah jatuh juga tetap manusia. Jadi, dosa bukanlah sesuatu yang membuat Adam menjadi manusia. Dosa adalah keadaan yang masuk ke dalam kehidupan manusia setelah kejatuhan. Demikian juga keterpisahan dari Allah bukanlah definisi dari manusia. Sebab Adam sebelum jatuh adalah manusia, tetapi dia tidak berada dalam keadaan terpisah dari Allah. Jadi kalau kita mengatakan manusia berarti berdosa, itu tidak tepat. Yang lebih tepat adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, berada dalam keadaan berdosa dan terpisah dari Allah. Nah, disinilah kita bisa memahami Yesus dan dengan lebih baik. Ketika kita mengatakan Yesus adalah manusia sejati, jangan langsung memasukkan seluruh kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam pengertian kemanusiaan Yesus. Yesus memang manusia sejati,
Tetapi dia bukan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia tidak memiliki dosa, dia tidak berada dalam keadaan terpisah dari Allah, dan dia tidak mengalami pemberontakan terhadap kehendak Allah. Karena itu, ketika seseorang berkata, tidak mungkin Yesus adalah manusia sejati kalau dia tidak berdosa, maka kita harus bertanya, mengapa dosa harus dijadikan syarat untuk menjadi manusia? Bukankah justru Adam sebelum jatuh juga adalah manusia sejati? Adam tidak berdosa sebelum kejatuhan, tetapi Adam tetap manusia. Karena itu, manusia tanpa dosa bukan sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan. Justru, manusia tanpa dosa adalah gambaran manusia sebagaimana seharusnya. Dan disinilah perbandingan dengan Adam sebelum jatuh menjadi sangat membantu. Adam diciptakan sebagai manusia, dia hidup dalam hubungan dengan Allah. Dia menerima mandat untuk berkuasa atas ciptaan. Tetapi Adam kemudian jatuh ke dalam dosa. Sedangkan Yesus datang sebagai manusia sejati, tetapi tidak jatuh ke dalam dosa. Adam gagal dalam ketaatannya. Yesus tetap taat. Adam jatuh. Yesus tidak jatuh. Adam mengalami akibat dosa. Yesus tidak memiliki dosa yang harus memisahkannya dari Allah. Karena itu, jangan menyamakan kata manusia dengan kata manusia berdosa. Itu dua hal yang berbeda. Dan ini juga membantu kita memahami mengapa banyak orang kesulitan menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena ketika mendengar bahwa Yesus adalah juga manusia, mereka membawa definisi manusia yang mereka kenal sehari-hari ke dalam diri Yesus. Mereka berpikir, semua manusia yang saya kenal berdosa. Jadi, kalau Yesus manusia, Yesus pasti berdosa. Padahal, kesimpulan itu tidak otomatis benar. Karena yang menjadi persoalan bukan apakah Yesus manusia, tetapi manusia dalam keadaan seperti apa yang sedang kita bicarakan. Yesus adalah manusia sejati, tetapi bukan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan ini juga menjelaskan mengapa ketika kita mengatakan Yesus suci, sebagian orang tidak merasa bahwa itu sesuatu yang istimewa. Mereka mungkin berkata, bayi juga tidak berbuat dosa, tetapi kita harus membedakan antara belum melakukan dosa secara pribadi dengan keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bayi tetap merupakan manusia yang membutuhkan keselamatan Allah. Sedangkan Yesus bukan hanya tidak melakukan dosa secara pribadi, dia tidak memiliki dosa, dia tidak berada dalam keterpisahan dari Allah, dia adalah manusia sejati yang tetap berada dalam ketaatan sempurna kepada Allah. Hal yang sama juga berlaku ketika kita membandingkan Yesus dengan Maria atau dengan manusia saleh lainnya. Kesalehan seseorang tidak otomatis berarti dia berada dalam kondisi yang sama dengan Kristus. Karena persoalannya bukan sekadar apakah orang itu pernah melakukan dosa, tetapi juga bagaimana keadaan manusia itu di hadapan Allah. Bagian yang ditulis dengan warna merah perlu kita garis bawahi, dan inilah titik poin yang tidak dipahami oleh mereka yang sulit menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan disinilah kita sampai kepada bagian yang sangat penting. Sebagai manusia sejati, Yesus memang mengalami keterbatasan manusiawi. Dia lapar, dia haus, dia lelah, dia menderita, dan dia mati. Jadi kita tidak perlu mengatakan bahwa karena Yesus manusia, maka dia tidak memiliki keterbatasan manusiawi sama sekali. Justru kalau kita menyangkal semua itu, kita sedang menyangkal kemanusiaannya. Yang harus kita katakan adalah, keterbatasan manusiawi tidak sama dengan dosa. Lapar bukan dosa, haus bukan dosa, lelah bukan dosa. Menjadi ciptaan bukan dosa, tetapi pemberontakan terhadap Allah adalah dosa. Dan keterpisahan dari Allah adalah keadaan akibat dosa. Karena itu, Yesus
dapat benar-benar manusia tanpa menjadi manusia berdosa. Dan dalam hal kehendak, Yesus tidak pernah memberontak terhadap kehendak Allah. Kehendak manusiawinya tidak pernah jatuh ke dalam dosa dan tidak pernah menentang kehendak Allah. Berbeda dengan Adam yang dapat jatuh ke dalam dosa, Yesus tetap taat sampai akhir. Jadi kalau kita ingin memahami Yesus sebagai manusia, jangan selalu membandingkan dia dengan manusia yang sudah jatuh. Cobalah kembali kepada pertanyaan yang lebih mendasar. Seperti apakah manusia menurut maksud Allah sebelum kejatuhan? Dari sana kita akan melihat bahwa dosa bukanlah hakikat manusia. Keterpisahan dari Allah bukanlah hakikat manusia. Dosa adalah keadaan manusia yang telah jatuh, dan justru disinilah kita mulai memahami keunikan Yesus. Dia adalah manusia sejati, tetapi bukan manusia yang berdosa. Dia adalah manusia sejati yang tidak terpisah dari Allah. Dan karena itu, ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah manusia, kita tidak sedang mengatakan bahwa dia hanyalah manusia seperti kita, dalam keadaan kita yang telah jatuh. Kita sedang mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh mengambil kemanusiaan, tetapi tanpa dosa. Dan pada titik inilah, kita dapat mulai memahami pengakuan iman Kristen bahwa Yesus adalah manusia sejati sekaligus Tuhan yang sejati. Saya tegaskan kembali, ketika mendengar dan membaca bahwa Yesus juga manusia, jangan menilai berdasarkan definisi manusia yang Anda kenal, karena Yesus bukan seperti manusia yang berada dalam keadaan terpisah dari Allah, seperti manusia siapapun itu yang telah terpisah dari Allah atau berada dalam kondisi berdosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih-Mu tiada